Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, selamat sore, selamat kita berkumpul dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita menikmati ibadah pada hari ini berkenaan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Kau sudah sertai kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan untuk setiap nafas yang masih Engkau berikan dalam hidup kami sampai pada saat ini ya Bapa. Kau memberikan diri kami yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Hanya biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beracarlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saja. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu itu turun penuh dan mengalir atas setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita semua adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Amin. Tuhan Yesus telah naik ke atas surga dan Tuhan telah membebaskan setiap kita dan Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin Tuhan. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Haleluya. Engkaulah Yesus Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Amin. Ketika Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk di kayu salib dan Tuhan bangkit,
Dan pada saat ini Tuhan telah naik ke surga. Biarlah nama Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, karena dialah Raja di atas segala raja. Kita mau berikan sorak yang terbaik dalam hidup kita untuk Raja kita. Kita mau berikan pujian yang terbaik dalam hidup kita hanya untuk meninggikan namanya. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan, dan keagungan hanya bagi Allah saja yang bertahta di atas surga. Mari kita mau persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Kaulah Yesus kami, Kaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji Engkau Tuhan. Amin. Keajaiban kasih-Mu, Kaulah pelindung kami, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua, amin, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Amin.
hormat hanya bagi Engkau Allah kami. Haleluya Yesus. Biarlah segalanya tunduk dan bertelut untuk menyembah Engkau Tuhan. Amin, amin. Mendengar nam kami bersuka atas perbuatanmu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada ganti seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Allah kami, sebab Kau Allah yang termulia Tuhan. Biarlah segala kuasa tunduk dan bertelut untuk memuji Engkau, karena Engkaulah Allah yang bertata Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Segala hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami muliakan, hanya Engkau Tuhan Allah. Haleluya, haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Pujilah setiap hati kami Tuhan. Pujilah diri kami Bapa. Biarlah hidup kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarlah diri kami hidup seturut dengan rencana-Mu saja ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi pujikan pujian dari awal, katakan ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Cobalah aku, amin Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu Tuhan. Aku tertuju padamu, ya Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
selidiki hatiku lewat firman-Mu Tuhan. Pujian ini sungguh mendorong kami Tuhan, untuk kami siap diuji lewat firman Allah. Banyak kelemahan-kelemahan yang kami kerjakan seringkali dalam hidup kami. Tetapi malam ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau selidiki dengan firman-Mu. Ketika Engkau mendapati bagian hidup kami yang tidak benar, kami dapat mengubahnya menjadi sebuah pertobatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kami rindu untuk Engkau memberikan pengurapan, pencerahan kepada kami. Sehingga kami Tuhan memahami apa yang Tuhan kerjakan lewat misi Allah yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara sehingga berkat-Mu limpah atas kami. Bagi kita siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, silakan turun dulu ya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah merupakan hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Banyak hal yang Tuhan sudah buat di dalam dunia ini, saudara ya. Tetapi malam ini kita akan melihat apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita lewat apa yang telah Tuhan kerjakan ketika Ia berada di dunia ini, saudara ya. Satu rangkaian pelayanan Tuhan Yesus ketika Ia di bumi, ini menunjukkan kepada kita adanya sebuah rencana Bapa yang agung, rencana Bapa yang mulia dan sempurna. Saudara, apa yang dikerjakan Yesus selama Ia di bumi? Banyak hal, saudara ya. Sudah dirancangkan begitu rupa tentang kelahirannya. Bahkan pelayanan Yesus dengan kuasa-kuasa yang dijalaninya. Ada penderitaan yang juga dialami oleh Yesus. Bahkan kematian dan kebangkitan juga sudah dialami. Malam ini, saudara, kita sedang memperingati hari kenaikan Dia ke sorga. Di samping itu, Dia juga telah melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Dia menjanjikan untuk menurunkan Roh Kudus kepada anak-anaknya. Bahkan satu pekerjaan yang belum Dia kerjakan itu adalah Ia berjanji untuk datang kembali ke dunia ini dan segera akan digenapinya. Haleluya. Saudara, malam ini memang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga adalah satu peristiwa yang tidak mudah untuk difahami secara langsung oleh pola pikir orang-orang masa kini. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi malam ini kita akan mencoba memahami perayaan kenaikan Yesus ke sorga ini dengan menggunakan bahasa dan gambaran yang tersedia dari teks-teks Alkitab yang tertulis, saudara ya. Kita akan membaca pembacaan Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membuka ayat ini, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang pertama,
dengan perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipimpinnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Pas ayat yang ke-6 dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 9. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah suatu peristiwa yang sangat penting untuk kita pahami, saudara. Mengapa? Karena ini adalah satu rangkaian rencana Bapa yang sempurna. Bapa mengerjakan tiap rangkaian begitu rupa untuk masuk dalam rencana yang besar, kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, rencana Bapa ini adalah rancangan yang kekal, yang dari kekal sampai kepada kekal. Kenaikan Yesus ke sorga itu sesungguhnya sebagai bukti bahwa dia bukan hanya sebagai seorang pemenang yang telah mengalahkan maut dan mengalahkan setan dalam kebangkitannya, tetapi ia menunjukkan dalam kenaikannya itu sebagai pemenang yang gilang gemilang. Jadi bukan sekedar ia menang, bukan sekedar pemenang, tapi yang menunjukkan kenaikannya ini sebagai pemenang yang gilang gemilang. Kenaikannya merupakan sebuah deklarasi, bukti dari kebangkitannya. Itulah sebabnya, saudara, Alkitab menjelaskan pada saat ia mati, pada hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan pada hari ke-40, saudara, setelah kebangkitannya, ia tidak menghilang begitu saja dan dilaporkan oleh berita Yesus telah naik ke sorga. Tidak. Tetapi ia menampakkan dirinya dalam kebangkitannya, ia menampakkan diri juga pada waktu ia naik, yang disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Penduduk Galilea menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Saudara, sebetulnya siapakah sosok Yesus ini? Yang ia menjadi guru dari 11-12 rasul yang begitu luar biasa itu.
Ia dihina oleh orang-orang Yahudi. Ia tidak dihargai oleh orang-orang Yahudi saat itu. Meskipun ia guru dari 12 rasul. Dan sampai saat ini pun masih banyak orang yang tidak menghargai dia. Masih banyak orang yang menghina dia. Tetapi dia telah mati. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Semuanya dilakukan untuk supaya mereka ini percaya dan menerima keselamatan yang disediakan oleh Bapa. Saudara, jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami bersama, saudara ya. Haleluya. Jadi ketika dia naik ke sorga, ya pada hari ke-40 itu, sesungguhnya ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa kenaikannya adalah sebuah deklarasi dari seorang raja. Dia membuktikan tentang kebangkitannya. Apakah betul dia seorang raja? Nah, saya akan kembali pada saat ia dihadapkan kepada Pontius Pilatus, saudara. Ketika ia dihadapkan kepada Pontius Pilatus di hadapan sidang itu, ya, maka sidang itu mendakwa Yesus yang dibawa. Orang-orang ini berkata, inilah orang yang menyesatkan bangsa kami. Inilah orang yang melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Bahkan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus. Dia raja, katanya begitu. Lalu dalam pemeriksaan itu, Pilatus mencoba bertanya kepada dia, engkaukah raja orang Yahudi? Tapi Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Setelah itu bisa saudara baca dalam Lukas pasal yang ke-23, saudara ya. Ya, nanti saudara bisa baca itu ya. Ayat 3 ya. Bukan cuma Pilatus yang menyatakan dia ini menanyai dan Yesus menjawab, engkau yang mengatakannya. Tapi prajurit-prajurit yang mengolok-ngolok Yesus pada waktu itu, dia juga berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Itu di ayat 36. Saudara, bahkan seorang penjahat yang ada di sebelah kanannya, dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku bila engkau datang sebagai raja. Saudara, Pilatus juga menulis sebuah tulisan yang diletakkan di atas kepala Yesus dengan tulisan INRI. Inilah raja orang Yahudi. Orang-orang mengecam dia, mengapa kamu terus begitu? Tuliskan, katakan ia raja orang Yahudi. Katakan dia yang mengatakannya. Tetapi Pilatus mengatakan, apa yang kutulis akan tetap tertulis. Saudara, dari sini kita bisa melihat orang-orang itu menyebut dia raja itu. Yang menyebut dia raja itu. Akhirnya raja itu disalibkan dan mati. Tetapi pada hari ketika raja itu bangkit. Dan pada hari ke-40 raja itu naik ke sorga. Jadi kenaikan Yesus adalah merupakan deklarasi dari seorang raja. Dan ini merupakan bukti dari kebangkitannya. Dan ia hidup selama-lamanya, saudara ya. Saudara, bukan cuma itu. Yohanes yang awalnya tidak mengerti siapa gurunya itu. Tetapi Yohanes ketika ia di Pulau Patmos, Allah memberikan sebuah pencerahan dan sampai dia tulis. Dan kita akan membacanya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Saudara, kita akan lihatnya. Wahyu pasal 12 ayat 10, silahkan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dengan judul nyanyian kemenangan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, saudara, inilah aku mendengar suara dari sorga mengatakan, telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ini pemerintahan raja, saudara ya. Saudara, pemerintahan sudah datang. Pada waktu Yohanes, waktu itu dia di Pulau Patmos. Awalnya dia tidak mengerti siapa Yesus itu. Dia guru yang sangat dia kasih. Dia seringkali menyandarkan kepalanya di kepala Yesus. Tapi saat itu, ketika di Pulau Patmos, dia melihat, mendengar suara yang nyaring berkata, telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan dan kekuasaan yang diurapinya. Dia yang diurapinya, raja yang diurapinya, saudara. Ini, jadi Yohanes itu juga mengatakan begitu. Ya. Bukan cuma itu yang dikatakan Yohanes, saudara. Kita lihat pada pasal yang ke-19, saudara ya. Pada pasal yang 19, pada ayat yang ke-11 kita akan melihat, saudara ya. Yohanes 19 ayat yang ke-11. Yohanes 19 ayat yang ke-11. Ya, inilah yang dilihat Yohanes. Raja yang telah naik ke sorga itu dilihat oleh Yohanes. Ya. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, saudara perhatikan ini. Ya. Yohanes juga melihat seorang yang naik kuda putih bernama yang setia dan yang benar. Dikatakan ia menghakimi dan berperang. Saudara, inilah raja. Raja yang memiliki kekuasaan untuk menghakimi dan berperang. Dia menghakimi siapa? Saudara, sungguhnya. Pertama pada pasal 12 ayat 10 dikatakan ia menghakimi pendakwa-pendakwa. Siapa itu? Iblis yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Bapa. Dilemparkan ke bawah. Itu yang pertama. Ia juga menghakimi di sini. Coba kita akan lihat membaca pada pasal 19 ayat yang pertama. Saudara. Pasal 19 langsung kita baca ayat yang pertama. Wahyu pasal 19 ayat yang pertama dengan judul perikop nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan orang banyak di sorga, katanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Pada Allah kita. 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Para pelacur besar itu, ya. Yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, Ya. dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Iya, langsung pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Allah kita telah menjadi raja. Ini saudara. Saudara, ini yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes. Jadi yang kita peringati itu adalah merupakan deklarasi raja segala raja. Akan kita kembali pada pasal 19 ayat yang ke-12, saudara ya. Raja yang menghakimi itu, ayat 12. Wahyu 19 ayat yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah
dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Semua dia. pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya. Terus? Dan ayat yang ke-15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha Memeras kuasa. kegeraman murka Allah. 16 terakhir ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Haleluya. Saudara, dari sini kita bisa mengerti sesungguhnya kenaikan Tuhan itu adalah sebuah deklarasi dari Raja segala raja yang ingin membuktikan kemenangan kekal, kemenangan yang permanen atas maut dan iblis di dalam kebangkitannya. Jadi ini sesuatu yang penting. Awalnya mungkin kita tidak mengerti siapa yang naik ke sorga itu. Dialah Raja segala raja. Dialah Tuan segala tuan. Yang memiliki kuasa tidak terbatas. Bahkan dikatakan segala kuasa telah diletakkan di bawah kakinya. Haleluya. Jadi kenaikan Yesus ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kemajuan iman Kristen. Saudara tahu, akibat dari kenaikan Yesus ke sorga ini sangatlah dahsyat. Ini yang perlu kita pahami bersama. Haleluya, haleluya. Yesus telah naik ke sorga. Dia naik melintasi segala langit. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya mengatakan, kalau dia telah naik berarti dia telah turun ke dunia orang mati. Dan ia membawa pemberian-pemberian untuk hamba-hambanya. Ini yang dilakukan dia. Dia membawa berkat-berkat yang besar. Dia melintasi segala langit. Peristiwa kenaikan sorga adalah menunjukkan yang pertama, dia telah melintasi segala langit. Buat apa dia melintasi segala langit? Akan kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16 dengan judul perikop Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Kita punya imam besar yang telah melintasi semua langit. Ya. Yaitu Yesus anak Allah. Yesus ya anak Allah. Ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar itu turut merasakan apa yang kita derita, dia pernah merasakan. Tetapi dia tidak berbuat dosa, 16 sekarang. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia naik ke sorga, melintasi segala langit untuk menjadi imam besar, menolong kita. Dia perantara, sebagai perantara, sebagai pembela kita di hadapan Bapa. Secara dia telah mati, telah bangkit. Ya, dia mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah, bangkit untuk menyelamatkan kita. Darahnya itu yang menyelamatkan kita. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kita siang dan malam. Karena apa? Karena dia telah dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian itu. Oleh sebab itu saudara, kalau tadi saya katakan kenaikan Kristus ini memiliki sebuah kesan yang sungguh luar biasa. Yang pertama tadi ia
melewati langit, dan kita mendapatkan seorang imam besar yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, saudara ya. Dan yang kedua, saudara, Yesus juga menyampaikan sebuah perintah pada dia sebelum ia naik ke sorga. Dia menyampaikan sebuah perintah untuk supaya kita orang-orang percaya ini memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kita baca Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Ya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus bukan cuma memerintahkan untuk kita dapat memberitakan Injil, tetapi dikatakan dia berjanji bahwa dia akan menyertai mereka sampai dia datang kembali. Perintah kepada murid-muridnya juga merupakan perintah kepada gereja di zaman akhir ini. Kita adalah orang-orang yang diberi tugas itu, saudara ya. Kita menjadi orang-orang yang akan dilengkapi dengan kuasa, bahkan disertai Yesus sampai ia datang. Saudara, berikutnya kenaikan Yesus ini adalah merupakan sebuah hal yang luar biasa, di mana dia mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, saudara ya. Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, dia berkata demikian, saudara ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu." Benar yang kukatakan ini, ya. "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Iya. Ini janji Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus kepada gerejanya, untuk melengkapi. Sebab gereja akan mengalami banyak persoalan ketika mengabarkan firman Allah, mengajarkan berita Injil. Maka Yesus melengkapi dengan kuasa. Yang dikatakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi." Yesus memberikan Roh Kudusnya, melimpahkan Roh Kudusnya supaya apa? Supaya mereka mengalami kuasa Allah di dalam memberitakan Injil itu. Saudara, sebagai pemberita Injil, sebelum dia bisa memberitakan Injil, dia telah mengalami kuasa dulu untuk hidupnya. Kalau dia mengalami kuasa untuk hidupnya, baru dia bisa bicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada dia. Ketika Roh Kudus itu turun atas setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, bahkan setiap murid-murid Tuhan, maka setiap orang itu di sini dikatakan akan mengalami buah Roh itu muncul di dalam kehidupannya. Ada 9 buah Roh yang akan muncul, saudara. Itu akan disaksikan, itu akan diberitakan bagaimana Kristus menyatakan kepada dirinya. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa yang menguasai seseorang, dia tidak dapat memberitakan firman dengan baik. Sebab pemberitaan firman harus dialami dulu sebelum ia menceritakan kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Jadi gereja Tuhan hidup dengan kuasa Allah dan berhasil memberitakan Injil ke segala bangsa. Dikatakan sampai ia datang kembali. Perintah dan penyertaan Yesus itu sangat jelas.
Gerejanya memberitakan Injilnya ke segala bangsa. Dan Roh Kudus menyertai setiap kesaksian mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikutnya saudara, ketika ia naik ke sorga, ada sesuatu yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Rencana Bapa sungguh luar biasa. Kita akan membacanya dalam Yohanes pasal 14. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang keempat dengan judul perikop rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, percaya saja kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ Aku untuk pergi ke menyediakan situ tempat bagimu. untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, terus Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. ya. Sudah perhatikan di sini. Yesus naik ke sorga sesungguhnya adalah ia menyediakan tempat bagi kita. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dikatakan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Saudara, ini kelanjutan. Dia bukan cuma menyediakan tempat, tapi dia ingin membawa kita. Dia akan datang kembali membawa kita. Saudara, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau seseorang ini disediakan tempat, berarti dia betul-betul dihargai. Ya. Kalau saudara mungkin tidak punya rumah, tapi tiba-tiba ada orang yang menyediakan tempat tinggal saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bukan saja rumah, tetapi ini kehidupan bersama dengan dia, tempat tinggal ini. Ya, sudah, ini adalah berita yang merupakan penghiburan bagi kita, orang-orang akhir zaman. Orang-orang di mana kehidupannya dilanda dengan kesulitan, kesukaran. Ya, bahkan ada orang-orang yang karena kesukaran dan kesulitan itu seakan-akan dia sudah tidak mau tinggal di bumi ini, saudara. Ya, dia tidak mau tinggal di bumi bukan karena dia tahu disediakan rumah, tapi karena kesulitan dia ingin mencari tempat yang lebih enak. Ya, tetapi lebih lagi ada orang-orang yang malah lebih suka tinggal di bumi ini, saudara. Ini. Jadi berita ini sesungguhnya adalah sebuah berita penghiburan yang sangat dahsyat ketika ia mengatakan, aku pergi ke sana, aku naik ke sorga, pergi ke sana untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kamu. Siapa yang tidak suka? Saudara, ini yang luar biasa, yang dahsyat. Saudara, adakah berita ini merupakan berita yang dahsyat bagi kita? Atau kita biasa-biasa, saudara? Ya mungkin selama ini kita tidak paham. Inilah berita yang dahsyat. Ya. Kalau kita mendengar berita ini biasa-biasa saja, sudah saya merasa ini khawatir, saudara. Kenapa? Kalau berita ini merupakan berita yang biasa, maka ada yang lebih menyukakan saudara di dunia ini. Apa itu? Mungkin saja kesenangan dunia. Mungkin ada keindahan dunia ini yang mempesona kita. Mungkin juga kekayaan, tahta dan sebagainya yang mempesona. Saudara ingat, dunia ini sedang bergerak untuk dibinasakan. Kalau keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup ini ada dalam hidup kita,
maka sesungguhnya kasih kepada Allah tidak ada pada dirimu. Oleh sebab itu kalau orang-orang hari-hari ini tidak meresponi bahwa penyediaan Allah untuk tempat yang kekal ini tidak ada harganya, sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih kepada Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ke-16. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya. Jadi sesungguhnya kenaikan ke sorga merupakan berita yang luar biasa bagi kita. Dikatakan tadi, setelah dia menyediakan tempat, dia akan kembali. Itu seperti yang dikatakan. Pada waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, tiba-tiba ada 2 orang malaikat berdiri dan mengatakan, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Ini, mengapa kamu melihat ke atas?" Yesus yang naik ke sorga ini, dia akan nanti datang kembali untuk kedua kalinya seperti ketika dia terangkat. Setelah kedatangan Yesus yang kedua, ini bentuk kedatangan Yesus yang sekejap. Hanya orang-orang yang memiliki kasih kepada Allah. Hanya orang-orang yang telah mengerti tentang tentang kenaikan Kristus. Ketika Allah membiarkan dirinya mencurahkan rohnya kepada manusia dan manusia boleh menerimanya. Manusia boleh mengerti bahwa yang datang, yang naik itu adalah Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Bahwa perintahkan kita untuk melakukan menginjil, dia lakukan. Bahkan dia mengerti bahwa hidupnya itu dipelihara, bahkan dijagai oleh seorang imam besar. Kalau ini kita mengerti, saudara. Kedatangan Yesus ini bukan sesuatu hal yang sekonyong-konyong seperti jerat kepada mereka. Tapi kedatangan Yesus mereka sesuatu yang indah. Tapi tidak semua orang bisa mengatakan begitu. Karena cinta kepada dunia. Oleh sebab itu mari. Yesus mengajar kepada kita. Untuk kita tekun berdoa. Dan tekun mencari Roh Kudus. Maka dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk siap menantikan Tuhan kali yang kedua. Kekuatannya akan dilimpahkan kepada kita. Dan ditutup dalam kitab yang kita miliki. Dalam Alkitab ditutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Sebagai ayat yang terakhir, saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-20 sampai 21. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Aku datang segera. Dan orang-orang yang siap menantikan Tuhan, menyadari rumahnya itu ada di dalam sorga. Kita sediakan Allah. Datanglah Tuhan. Amin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kenaikan Kristus ini merupakan sebuah peristiwa yang merupakan banyak hal yang Tuhan buat semuanya untuk kemajuan iman Kristen. Dan akibatnya adalah sedang membawa kehidupan orang-orang Kristen ini memahami pemberian Allah yang luar biasa itu. Biarlah apa yang saya sampaikan pada malam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan angkat sebuah pujian dan kita akan berdoa. Ya. Tim musik bisa maju ke depan. Haleluya. Ya Roh Kudus,
berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. ya Roh Kudus berhembuslah, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, berhembuslah hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Setengah suara. Bila oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau telah memberikan pemahaman-pemahaman kepada kami Tuhan. Bagaimana sesungguhnya makna daripada kenaikanmu ke sorga. Engkau ingin menunjukkan dirimu sebagai Raja segala raja. Raja yang berperang bukan hanya hari ini, tetapi Engkau juga akan berperang nanti Tuhan, melawan para pelacur besar Tuhan, melawan iblis dan peperangan yang besar Tuhan. Sungguh Engkau Raja segala raja. Bahkan Engkau juga seorang imam besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau imam besar yang tahu akan kelemahan kami. Engkau menjadi perantara kami dalam segala kesulitan kami. Engkau perintahkan kami untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Merupakan perintah agung, dan itu kami kerjakan. Kau menyertai kami. Bahkan Kau memberikan kuasa Roh Kudus atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagian yang luar biasa, Kau telah pergi meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau menyediakan tempat bagi kami. Sungguh ini luar biasa. Dan Kau segera akan datang Tuhan menjemput kami. Rumah yang tersedia bagi orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Orang yang mempersiapkan diri. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak, kami bersyukur
Engkau telah memberikan kami pengertian-pengertian, pencerahan-pencerahan, makna daripada kenaikan-Mu ke sorga. Kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, merasakan betapa kami perlu dan penting memahami ini Tuhan. Kami perlu mempersiapkan diri untuk kami terus giat, tekun berdoa, dan Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jemaat, Engkaulah imam besar yang menolong kami. Dalam kami sakit, mungkin lemah kami Tuhan, kuasa Allah bekerja sehingga ketika kami mendoakan dalam nama Yesus, setiap jemaat yang sakit disembuhkan, ditolong Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Kau membuka jalan. Bahkan hari-hari ini Tuhan, jemaat Tuhan ada yang banyak kekurangan karena persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menggiatkan jemaat-Mu untuk tetap bersekutu kepada Engkau. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk keadaan sekarang yang masih mengalami kesulitan di dunia ini, bahkan bangsa kami Tuhan. Engkau akan menolong pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai di daerah dan kota-kota yang ada Tuhan. Engkau menolong untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau menolong Tuhan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami dengan penyakit menular ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Kenaikan-Mu ke sorga memberikan perintah. Engkau telah menaklukkan segala nama yang ada di muka bumi, termasuk nama corona ini juga terdapat di sana. Engkau telah menaklukkannya. Dan Engkau segera akan memberikan pertolongan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami segera akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Sebab itu mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita mengangkat tangan, kita akan mohon berkat daripada Allah. Supaya Allah lebih melimpahkan segala kemurahan dan berkat-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita sesuai dengan janjinya. Terima kasih Bapa atas segala kelimpahan berkat-Mu. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.